Nah Masku, untuk GR Yaris ini dia NIK-nya 2022 Masku. Namun produksinya 2020. Dari Toyota sendiri, GR Yaris yang tahun ini mereka produksi di 25.000 unit saja di dunia. Cuman di Indonesia dari artikel yang aku baca ada 126, satunya ada di sini Masku. Nah, untuk lebih detailnya akan kita bahas satu persatu ya Mas. Nah Masku, dari bagian depan kita udah lihat ya, yang pasti logo Toyota ini pasti ada. Terus dari bumpernya dia udah garang banget ya Masku, menandakan kok mobil ini tuh lebih ke sport. Nah, makanya dinamakan GR Sport. Cuman kalau dilihat dari gede bodinya, tinggi bodinya, ini bagus buat mobil-mobil rally. Kalau salah boleh di komen ya Masku. Nah selain itu Masku, nah kita ada karbon-karbonnya juga nih. Nah nanti kita bahas satu-satu. Nah untuk GR Yaris ini yang tipe keluaran 2022 ini dia punya kapasitas mesin 1600 cc dengan 3 silinder inline ya Masku. Tentunya pakai turbo juga. Dia menghasilkan kurang lebih 231 horsepower dan 350 Nm kalau nggak salah Masku. Nah untuk kapasitas mesinnya seperti itu tadi ya Masku. Kita kembali ke samping. Kalau di samping itu biasanya terlihat ini dari emblem ini untuk menandakan GR ya. Kalau orang-orang bilang Yaris Pro Max, Yaris Pro Max. Nah dari depan kita udah kelihatan ganteng banget ya Mas. Ini termasuk mobil yang standar banget ya Mas. Kecuali ada beberapa yang di custom, tapi nanti kita bahas satu-satu. Yang pertama dari kaki-kaki dulu ya Masku. Ini kaki-kaki semua standar pernya. Terus dia pakai velg ring 18 dengan velg bawaan GR Yaris. Terus dia pakai ban Campiro 225/40 Masku. Jadi bannya agak narik dikit. Nah, jadi seumpama dia pakai 225/50 atau 225/60 pasti agak miti kayak gitu. Kita lanjut ke belakang. Nah, untuk di belakang dia juga sama. Jadi dengan ring 18 juga, ban pakai Campiro, ukurannya 225/40 juga. Nah, ada yang lupa Masku, untuk GR Yaris semua mobil dia udah dilengkapi dengan pengereman disc brake depan belakang, depan pakai BBK, belakang juga. Yang depan itu kalau nggak salah 4 pot, yang ini 2 pot kayak gitu Masku. Lihat sisi belakang Masku. Nah yang seperti tak ceritain tadi, ada bagian yang custom Masku. Contohnya bagian exhaust dia udah diganti pakai Remus exhaust ya Masku. Untuk tes suaranya nanti kita coba tes suaranya. Oke, kita lanjut ke bagian depan sebelum masuk ke bagian interior. Yuk Mas. Nah Masku, selain yang di belakang exhaust sudah diganti, dari pemiliknya dia udah ganti juga plat karbon dari MCI Carbon. Tentunya dia pakai yang motif tuil, cuman dia masih pakai yang vacuum mix. Jadi atasnya ini vacuum infusion, yang bagian bawah dia pakai fiberglass. Nah selain itu, selain di kap mesin, ada bagian karbon lagi, yaitu di bagian atapnya. Cuman di bagian atap ini udah dari GR-nya langsung, GR Toyotanya langsung udah dibikin karbonnya. Jadi paket lah jadian. Tapi ini MCI, ini Toyota. Nah kita udah bahas yang luar, kita langsung masuk yang dalam. Ada apa aja yang di custom. Nah Masku, sekarang kita udah masuk di bagian interiornya Masku. Dari interior jauh mata memandang tidak ada yang diganti, cuman ada yang diganti, diupdate. Ini adalah speedometernya, dia diupdate jadi GRMN yang paling baru Masku. Nah ini diupdate sama SPD speedometer, jadi speedonya udah kelihatan lebih segar lagi dari yang sebelumnya. Selain itu udah nggak ada apa-apa, semua all standar. Nah, selain semuanya udah standar, cuman dengan
harga tentunya dengan harga mobil seperti ini dan limited edition juga di mobil ini. Yang jelas dari setir dia udah enak empuk ya Masku. Terus di bagian konsol tengah ini dia udah soft touch, jadi nggak kayak mobil-mobil biasanya yang masih keras. Nah ini ada yang keras, cuman ini plastiknya beda disentuh tuh beda. Yang jelas di bagian atas ini udah soft touch. Terus bagian door trim ini dia udah pakai sweat Alcantara, dan tentunya karena ini mobil sport dia juga dilengkapi dengan bucket seat yang gede. Untuk aku yang badannya gede kayak gini dia cukup, nggak terlalu kecil, nggak terlalu lebar, dan ada emblem GR-nya tentunya Masku untuk menambah kelihatan sporty lagi. Karena dengan tenaga yang tadi 1600 3 silinder inline dengan turbo, dia di jalan itu dikendarai jelas sangat kenceng banget. Jadi pakai bucket seat ini kita ketika cruising di jalan nggak bakal kepental sana kepental sini kayak gitu. Nah dari semua fitur itu udah tak sampaikan, dan aku punya janji buat mas-masku buat dengerin suara mesinnya. Kita coba kick ya Mas. Nah itu tadi Masku suara dari exhaust GR Yaris ini. Sepertinya cukup untuk review kali ini. Sampai ketemu di review-review selanjutnya. Dan tentunya untuk kritik dan saran boleh banget Masku ditulis di kolom komentar, karena kritik dan saran akan membantu kita tim MCI Carbon dalam membuat video-video selanjutnya Masku. Nah tentunya jangan lupa Masku komen, like, share, dan subscribe channel ini, dan bagikan kalau channel ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nah sekian dari saya, sampai ketemu di review selanjutnya dan sampai jumpa. Assalamualaikum.